Dan di tahun 2025 ini dia menetapkan bahwa jam kiamat sudah 89 detik menuju tengah malam. Ini berarti tidak lama lagi kiamat akan terjadi. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya akan bicara tentang end times, tentang akhir zaman, dengan judul tanda terkini bahwa kedatangan Kristus makin dekat. Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata demikian, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kita sedang hidup di akhir zaman dan kita yakin tidak lama lagi Yesus akan segera datang untuk kali kedua. Aku datang segera. Itu yang Yesus sampaikan kepada kita para mempelainya. Tanda-tanda kedatangan Kristus makin nyata hari-hari ini. Alkitab menunjukkan bahwa semua di atas muka bumi akan digoncang, termasuk di Indonesia. Politiknya, sistem keuangan, pemerintahan, apapun akan digoncang. Dan langit juga akan tergoncang. Sehingga hanya ada satu kontras yang tidak pernah tergoncang sampai selamanya. Kerajaan Allah, di mana Yesus menjadi Raja selamanya. Di dunia ini ada para ilmuwan, atomic scientist, yang menetapkan jam kiamat, doomsday clock, setiap tahun. Dan menurut penelitian mereka, ini ditujukan untuk melihat seberapa dekat dunia dengan kehancuran karena perang nuklir, karena perubahan iklim, dan karena ancaman lain. Dan di tahun 2025 ini dia menetapkan bahwa jam kiamat sudah 89 detik menuju tengah malam. Ini berarti tidak lama lagi kiamat akan terjadi. Ini kiamat versi mereka. Tapi buat kita, tidak lama lagi Yesus Raja di atas segala raja akan datang kembali. Nah, saya ingin tunjukkan ada 5 tanda terkini tentang kedatangan Kristus untuk menjadi Raja di bumi. Karena nanti sorganya bukan di langit, sorganya akan datang di bumi. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi baru. Langit dan bumi baru akan turun ke tempat kita ada yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tanda yang pertama, perang yang melibatkan Israel dan Rusia. Saudara tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa peperangan termasuk kerusuhan-kerusuhan, di dalamnya ada demonstrasi, penjarahan dan sebagainya, merupakan salah satu tanda akhir zaman. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa." Ini sebetulnya bicara tentang suku bangsa akan bangkit berperang melawan suku bangsa. Perang antar suku. Saya ingat Presiden Indonesia pertama Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku sekarang lebih mudah karena aku melawan penjajah asing. Sedangkan perjuanganmu akan lebih berat karena engkau akan melawan bangsamu sendiri." Dan konflik horizontal itu sering kali terjadi bahkan di negara tercinta kita, Indonesia. Alkitab menubuatkan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, kita melihat bahwa peperangan terutama yang tadi saya sebutkan, di mana Israel dan Rusia itu akan terjadi, dan itu merupakan tanda yang menunjukkan kita makin dekat dengan kedatangan Kristus. Beberapa tahun yang lalu ketika Rusia menyerang Ukraina dan berperang, beberapa orang berkata, apakah ini tanda akhir zaman? Saya bilang perang secara umum merupakan tanda akhir zaman. Tapi kalau Yesus segera datang, rasanya belum. Kenapa? Karena Israel belum diotak-atik. Ini baru Rusia sama Ukraina. Tapi sekarang hanya dalam tempo yang tidak terlalu panjang, Israel sudah terlibat di dalam kancah peperangan. Dan melalui proksinya, Iran, Yaman,
Lebanon, Rusia sebetulnya sudah memainkan peranan yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Houthi Yaman dibunuh oleh Israel, dan ini akan menegangkan atau meningkatkan skala eskalasi peperangan di Timur Tengah. Kalau saya baca dalam Yeskiel 38 dan 39, di sana ditunjukkan ada perang Gog dan Magog yang terjadi di zaman akhir. Dalam Kejadian, dalam Yeskiel 38 ayat kedua dikatakan, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung." Bahasa Ibrani yang dipakai adalah Ros, yang mengarah pada Rus atau Rusia. "Negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia." Ayat 5. "Orang Persia, Ethiopia, orang Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau." Dari sini kita melihat bahwa Gog yang kemungkinan besar berasal dari Rusia itu akan bekerja sama dengan beberapa negara yang lain untuk menyerang Israel. Disebutkan Magog, Meseh, Tubal. Ini tampaknya negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan sebagainya. Lalu dituliskan di dalam Alkitab ada Persia, itu adalah Iran. Gomer dan Betogarma adalah Turki, Syria. Kalau saudara melihat peta, maka di atas Israel ke sebelah utara itu langsung Turki. Kalau ditarik garis lurus itu ke Rusia. Dan Gog Magog adalah serbuan dari utara Israel kolaborasi dengan selatan. Negara-negara Arab, negara-negara Afrika akan menjepit Israel di tengah. Put adalah Libya, juga Ethiopia yang juga meliputi Mesir dan Sudan. Tapi dalam Yeskiel pasal 39, Tuhan akan mendatangkan bencana sehingga mereka akan mati dalam penyerangan ke Israel itu. Dan Alkitab berkata bahwa mayat mereka akan dikuburkan 7 bulan dan senjata-senjata mereka akan dibakar selama 7 tahun. Jadi gelombang pertama perang besar, perang dunia yang akan terjadi di depan kita adalah Gog Magog. Utara, Rusia dan sekutunya beserta dengan selatan, negara-negara Afrika akan menjepit Israel. Saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan detailnya, tapi kalau saudara mau, saudara bisa search di YouTube, ada banyak khotbah saya tentang akhir zaman, termasuk detail tentang peperangan ini. Saudara-saudara, dan perang Gog Magog ini akan membuka jalan bagi perang terakhir, yaitu perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Dan kita harus tahu bahwa Gog dan Magog adalah utara selatan perang. Lalu Harmagedon, negara-negara barat dan negara-negara timur akan perang. Kalau utara, selatan, barat dan timur perang, ya namanya perang dunia, saudara. Nah, tampaknya kemungkinan bahwa antikris akan muncul dari blok barat. Tetapi timur tidak akan terima ketika blok barat menguasai dunia. Sehingga kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, akan ada raja-raja dari timur menyeberang ke Israel melalui sungai Efrat yang akan kering beberapa waktu yang akan datang ini. Dan Wahyu 9 ayat 16 mencatat bahwa yang akan datang dari timur adalah 20.000 laksa atau 200 juta orang. Dan saya yakin bahwa China pasti akan ikut serta, karena tidak mungkin ada negara yang bisa kirim 200 juta pasukan selain daripada China. Nah, saya juga tidak terlalu yakin apakah semua yang datang itu adalah manusia, karena sekarang ini orang perang dengan teknologi lewat drone dan sebagainya. Yang jelas 20.000 laksa adalah jumlah yang sangat besar, di mana utara selatan dihancurkan oleh Allah, lalu barat dan timur akan berperang di perang Harmagedon. Di mana posisi Indonesia? Indonesia selama ini menganut prinsip politik non-blok.
bukan blok barat, dan juga bukan blok timur. Dan saya merasa bahwa selama posisi itu dipertahankan dengan konsisten, relatif lebih aman, saudara. Tapi memang tampaknya Indonesia nggak terlalu jelas posisinya di mana. Sebab kalau dari timur menyerang, China menyerang, maka dia akan bawa sekutunya. Salah satunya Korea Utara, Kim Jong Un akan datang, saudara-saudara. Indonesia ikut yang mana? Nah, Indonesia kurang jelas karena ada yang bilang Indonesia itu kan bukan negara agama, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Jadi Indonesia adalah negara bukan-bukan. Bukan keduanya maksudnya, saudara. Tapi tampaknya hari-hari ini kan ada pertemuan di China, saudara. Dan setelah agak reda kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota, presiden kita sudah ada di sana. Karena ada Xi Jinping, ada Kim Jong Un, ada Vladimir Putin, dan banyak pemimpin negara yang lain. Yang ngambek satu, Donald Trump, nggak diajak, saudara-saudara. Dan kelihatannya Indonesia kok mulai mengarah dari barat sekarang ke timur. Tetapi yang jelas semuanya akan berperang. Utara, selatan, timur, dan barat akan berperang. Kita berdoa supaya Indonesia mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita berdoa supaya kutukan kepada negara perjanjian Tuhan dicabut, sehingga damai sejahtera, kelimpahan, pemulihan terjadi di Indonesia. Tanda kedua adalah perkembangan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Daniel 12 ayat 4 berkata bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Salah satunya adalah penemuan AI beberapa waktu yang lampau yang bisa digunakan menjadi teknologi untuk mengontrol manusia. Saudara perhatikan, hari-hari ini Tesla sudah bisa membuat dengan kemampuan AI mobil tanpa supir dan ditiru oleh banyak negara-negara yang lain, terutama China. Jualan di Indonesia dengan biaya yang jauh lebih murah, dan kita nggak perlu supir lagi, sebab itu bisa membawa kita kemanapun kita pergi. Melalui AI, drone bisa dilepaskan tanpa awak dan mengantar makanan yang ada. Kalau dulu atau sekarang kita pesan lewat Gojek, nanti akan datang dengan drone, saudara-saudara. Keren sekali. Dan kita tahu bahwa Israel menggunakan drone bukan hanya untuk ngantar makanan. Capcay Puyung Hai Barongsai, dia tidak antar itu, saudara sekalian. Dia gunakan untuk menjadi senjata di dalam peperangan. Kita dengar bahwa yang terjadi di Iran, yang terjadi di Houthi, Yaman, itu semua dengan teknologi Mossad, dengan AI yang ada. Dan semuanya mulai tergenapi pada zaman di mana kita hidup masa kini. Kita juga tahu melalui AI muncul robot cerdas yang membantu manusia membersihkan rumah. Ibu-ibu daripada kecapean beli satu robot untuk bersihkan rumah, ya. Tetapi yang mengerikan adalah robot ini sekarang bisa menjadi prajurit di dalam peperangan. Makanya 200 juta orang dari timur, saya berpikir dulu manusia saja, tapi sekarang bisa juga termasuk robot yang ada di dalamnya. Siapa yang pernah nonton film dulu Terminator, Arnold Schwarzenegger? Saya rasa dulu itu cuma fiksi. Sekarang ini nampaknya makin hari makin menjadi kenyataan. Saudara-saudara, kecerdasan buatan juga bisa digunakan untuk mengontrol manusia. Misalnya dengan chip implant, digital ID, biometrik, dan akan mendukung sistem tanda binatang 666. Saya bacakan Wahyu 13 ayat 15 dan selanjutnya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apakah ini bicara soal patung robot dengan kemampuan AI yang akan digunakan oleh antikris yang bisa berbicara kepada manusia? Kita tunggu tanggal mainnya.
Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Apa yang dimaksudkan dengan tanda 666? Para teolog terbagi di dalam dua tafsiran yang berbeda. Pertama adalah tafsiran rohaniah. Itu bicara tentang roh mamon, keserakahan yang akan menguasai manusia, dan orang akan menghalalkan segala cara karena mereka serakah menjadi budak mamon, dan mereka bisa melakukan apa saja untuk merugikan orang lain. Dan bukankah gejolak rakyat Indonesia terjadi di mana-mana karena masalah ini, saudara? Segelintir elit politik mendapatkan keuntungan yang luar biasa, sedangkan rakyat makin dicekik oleh pajak yang makin meninggi. Bayangkan, minyak, bensin dioplos. Saudara pakai Pertamax atau Pertalite? Sama aja, saudara sekali. Sekarang beras dioplos, minyak dioplos, beras dioplos, otaknya juga dioplos, karena sudah pemikirannya itu adalah cuan, tapi dengan cara yang tidak halal. Ini tafsiran rohani. Saya sebetulnya lebih cenderung ke arah itu. Tetapi kita lihat ada tafsiran secara hurufiah. Itu bisa merupakan chip implant atau AI yang akan ditanam di dalam kepala, pikiran, atau dahi, atau tangan manusia. Saudara-saudara, yang jelas Elon Musk dari Amerika Serikat sudah membuat teknologi yang disebut Neuralink, di mana chip ditaruh di dalam otak manusia menjadi pengendali pikiran. Jadi kalau orang main catur nggak usah gerakan tangannya, dia mikir saja, bidaknya jalan sendiri, pionnya jalan sendiri. Lalu Starlink merupakan sistem komunikasi global yang bisa memantau manusia, termasuk dengan face recognition dan sebagainya. Sekarang kalau kita berada di bandara di Indonesia, kita sudah nggak usah tunjukkan lagi paspor kita kepada orang yang jaga, tapi face recognition akan membuka pintunya. Jadi sebelum itu ditanam di tangan atau di dahi, sebetulnya ada teknologi yang lebih terkini yang bisa membuat kita dikenali oleh siapa saja. Oh, kadang-kadang kita sudah begitu hati-hati data kita tidak terbongkar, tapi kita tahu bahwa data-data kita sudah ada di berbagai negara, karena server besarnya bukan di Indonesia, saudara sekalian. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Kita mau tutup-tutupan juga, semuanya sudah terbuka pada masa kini. Perkembangan AI, pengetahuan yang bertambah, yang sekarang kita hidupi merupakan tanda kedatangan Kristus makin dekat. Yang ketiga, perjanjian damai sebelum aniaya besar terhadap Israel. Saudara, pada waktu Donald Trump menjadi presiden Amerika pada periode pertama 2017 sampai 2021, dia memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem 2018. Lalu kemudian pada masa itu dia menginisiasi apa yang disebut sebagai Abraham Accord, perjanjian Abraham. Ada perjanjian damai antara Israel, Amerika dengan Uni Emirat Arab, dengan Bahrain, dengan Sudan, Maroko, yang intinya adalah orang-orang yang merupakan keturunan Abraham yang melahirkan tiga agama besar ini, Yahudi, Islam, dan Kristen, seharusnya berdamai, tidak bentrok satu dengan yang lain. Dan salah satu orang yang paling aktif mengusahakannya adalah Jared Kushner, yang adalah orang Yahudi yang adalah menantu daripada Donald Trump, yang menikahi anak Trump yang bernama Ivanka. Tampaknya pada periode kedua pemerintahan Trump ini 2025 sampai 2029, Abraham Accord ini akan dilanjutkan. Nah saudara, untuk saya perjanjian damai adalah sesuatu yang baik. Daripada perang lebih baik damai. Tetapi Daniel 9 ayat 27 mencatat
bahwa akan ada seorang raja yang membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Akan ada perjanjian damai 7 tahun yang melibatkan Israel. Tapi pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Akan muncul antikristus yang akan membuat perjanjian damai 7 tahun dengan Israel, tetapi 3,5 tahun pada pertengahan perjanjian itu dia akan membatalkan korban santapan yang biasa dilakukan oleh umat Israel ketika bait Allahnya sudah ada. Dan kemudian penganiayaan yang sangat besar akan terjadi di atas muka bumi ini. Berarti saudara, sebelum terjadi perang-perang besar nanti di akhir zaman, akan ada waktu singkat untuk masa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ketika semua orang bilang damai, tiba-tiba suddenly kebinasaan itu akan terjadi. Beberapa orang tanya kepada saya, Pak, apakah aman kalau saya sekarang pergi ke Israel? Saya bilang kalau mau pergi, pergi saja. Kalau mati di sana ya udah, percaya Yesus masuk surga, saya bilang. Tapi tampaknya memang akan ada satu periode singkat di mana keamanan itu terjadi. Ya kadang-kadang ada bonus lah, Houthi nembak rudal beberapa biji begitu saudara. Mungkin saja itu terjadi. Tetapi ada periode perdamaian yang akan diinisiasi sehingga tampaknya perang Timur Tengah dan sebagainya akan berakhir. Tapi tidak akan lama. Karena kemudian kebinasaan penganiayaan besar akan segera terjadi. Yang keempat, perkembangan sistem keuangan digital dan tanda 666. Ini juga merupakan tanda terkini bahwa kedatangan Kristus makin singkat. Wahyu 13 mencatat dengan tanda ini tidak ada orang yang bisa berjual atau membeli kecuali mereka yang dikenakan tanda itu di dahi atau di tangannya. Saudara, perkembangan central bank digital currency, di mana pembayaran digital mata uang akan mengglobal, mata uang kripto dan turunannya akan mengglobal ke seluruh dunia, tampaknya bisa mengarahkan dunia pada sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh sekelompok orang atau segelintir elit politik. Tentu ada bermacam-macam jenisnya daripada uang digital ini. Dan itu akan membuat satu currency yang bisa digunakan untuk berjual atau membeli pada bangsa apapun di dunia. Nah, hari-hari ini perang dagang sedang terjadi di mana-mana. Amerika berusaha menaik turunkan tarif, saudara-saudara. Tetapi bukan hanya perang dagang, perang teknologi yang hebat terjadi. Makanya nanti Harmagedon itu perang antara barat sama timur. Karena sekarang ini perang dagang sudah mulai barat dan timur. Perang teknologi juga barat dan timur. Ada ChatGPT, ada OpenAI dari Amerika Serikat. Tetapi China mengeluarkan saingannya, DeepSeek dan turunan yang lain, yang jauh lebih murah, yang hebat, canggih, dan juga banyak yang gratis. Ini sebetulnya untuk menunjukkan siapa yang akan menjadi penguasa global pada waktu yang akan datang. Salah satu hal yang dibuat oleh beberapa negara hari-hari ini supaya mereka tidak tergantung dengan nilai tukar dolar Amerika adalah membentuk sebuah konsorsium negara-negara tertentu yang disebut sebagai BRICS. BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. BRICS. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang juga bergabung di dalam BRICS ini. Dan itu menyebabkan Amerika blok barat sangat jengkel. Sehingga ada beberapa teori berkata mungkin ada beberapa orang dari barat yang mendalangi kerusuhan yang terjadi dan sebagainya.
Nah, itu teorinya bisa beragam dan akan berkembang. Tetapi yang jelas saudara-saudara, persaingan antara dolar dan juga kurs yang lain itu akan makin menguat. Apakah akan segera ini diluncurkan dan Indonesia juga akan meninggalkan dolar Amerika dan masuk pada mata uang baru BRICS? Kita masih akan melihat hal ini di depan kita. Tapi yang jelas, persaingan dagang, perkembangan teknologi, penyatuan mata uang dunia, itu adalah sesuatu yang terjadi tampaknya pada masa hidup kita. Kalau dulu kita dengar khotbah tentang akhir zaman, oh masih jauh. Kalau sekarang itu dalam hitungan bulan, minggu, atau bahkan hari. Tek 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 tek, rasanya semuanya mulai digenapi di depan mata kita. Makanya kita harus bersiap sedia. Tanda yang kelima, bahwa kedatangan Kristus makin dekat adalah persiapan pembangunan bait Allah dan munculnya lembu merah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa bait Allah didirikan oleh Salomo, anak daripada Raja Daud. Dan itu menjadi bangunan yang sangat megah sekali. Israel sebagai umat Tuhan dalam Alkitab sangat membanggakan bait Allah tersebut. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia menghancurkan Israel dan bait Allah pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan akibatnya orang Israel ditawan 70 tahun ke Babilonia. Bait Allah itu hancur berantakan. Nah, memang kemudian setelah 70 tahun orang Israel kembali ke Kanaan, saudara-saudara. Dan kemudian mereka membangun kembali reruntuhan bait Allah menjadi bait Allah yang pertama, Salomo menjadi bait Allah yang kedua. Pada zaman sepulang dari pembuangan, ada tokoh seperti Zerubabel dan rekan-rekannya yang membangun kembali. Tapi bait Allah kedua ini kecil, sederhana, tidak mewah. Di kemudian hari ini diperluas jadi lebih besar dan megah oleh Raja Herodes. Sebetulnya bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena dia punya alasan politik. Herodes itu bukan asli Yahudi, dia keturunan Edom. Dan untuk menarik simpati dari orang-orang Yahudi, dia membangunkan bangunan yang paling penting bagi orang Yahudi, yaitu bait Allah. Tapi tahun 70 Masehi ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan sejak saat itu Israel terserak diaspora ke seluruh dunia. Dan tampaknya tidak mungkin balik lagi sebagai sebuah negara yang bersatu. Yang disisakan apa, saudara? The Wailing Wall, tembok ratapan. Sisa dari bangunan besar bait suci yang kedua yang didirikan oleh Herodes. Ini dulu dikuasai oleh Yordania, tapi kemudian direbut oleh Israel dalam perang 6 hari. Dulu panglima perang Israel namanya Moshe Dayan. Itu jenderal yang matanya satu, saudara sekalian, ya. Jadi katanya ada perundingan damai zaman itu antara Israel dengan Raja Hussein. Dia bilang, Moshe Dayan bilang, bagaimana kalau kita bagi dua saja tembok ratapan ini? Bagi dua gimana? Kami dapat temboknya, Anda dapat ratapannya. Dan tentu saja Yordania tidak mau, saudara sekalian. Tembok ratapan adalah tembok bagian luar dari tembok yang mengelilingi bait Allah. Dan itu yang ada sisanya pada masa kini. Nah, pada abad yang ke-7 orang-orang Arab datang. Dan pada waktu dinasti Umayyah beragama Islam datang, maka mereka mendirikan masjid Dome of the Rock di bekas bait Allah dulu. Jadi saudara tahu bahwa orang-orang Arab baru datang abad 7 setelah Masehi. Orang Israel melalui Raja Daud telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel lebih kurang 3000 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat data sejarah, kita tahu siapa yang lebih awal di sana. Nah, saudara-saudara, abad ke-20 ini Israel tiba-tiba kumpul kembali dari berbagai negara di dunia. Dan 14 Mei 1948 mereka menyatakan kemerdekaan.
Dan visi orang Yahudi di mana-mana, di Israel terutama, adalah membangun kembali Bait Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara ke Yerusalem, seluruh kota itu mayoritas kan Yudaisme, bukan Kristen. Tetapi di pusat kota itu, bangunan yang paling penting sekarang adalah masjid. Pada dulu adalah Bait Allah. Itu sebabnya bagi orang Yahudi, ketika mereka lahir dari sejak kecil, mereka punya satu visi, Bait Allah itu harus dibangun kembali. Pertanyaannya, apakah masjidnya harus dirobohkan? Wah, ini akan menjadi perang dunia yang sangat hebat. Dan kita termasuk di Indonesia akan mendapatkan imbasnya tentunya karena hal tersebut. Nah, tetapi kalau saya baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan, anti-Kristus, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris dikatakan akan masuk ke Bait Allah, duduk di Bait Allah dan minta disembah sebagai raja. Artinya Bait Allahnya kan mesti dibangun dulu sebelum antikris bisa masuk kembali ke sana. Saudara tahu ada satu lembaga di Yerusalem namanya The Temple Institute yang mempersiapkan peralatan-peralatan ibadah di Bait Suci, pelatihan para imam, sehingga ketika Bait Allahnya dibangun, mereka sudah siapkan semua peralatan dan semua imam-imam yang akan melayani. Jadi persiapannya sudah sangat matang untuk hal tersebut. Bagi kita orang Kristen, walaupun kita percaya Bait Allah itu akan dibangun kembali, menurut hemat saya, pada waktu Yesus mati, tirai Bait Allah itu terbelah dua, saudara. Sehingga orang bisa masuk langsung berjumpa dengan Kristus tanpa harus melalui korban bakaran para imam dan sebagainya. Buat kita, Bait Allah adalah tubuh kita yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi saya sebagai orang Kristen tidak akan bilang saya dukung pembangunan Bait Allah, karena menurut saya ini akan kembali pada sistem perjanjian lama. Tapi apakah ini akan terjadi? Ya, itu akan terjadi karena Alkitab mencatatnya. Buat kita nggak apa-apa, ini urusan orang Yahudi bangun Bait Allah kembali. Tapi kita harus beritahukan bahwa Bait Allah sesungguhnya adalah kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita punya akses penuh untuk berjumpa dengan Raja segala raja, dengan Tuhan kita dimanapun kita berada. Nah, saudara sekalian, menurut Alkitab Bait Allah itu didirikan di tempat pengirikan Ornan, 2 Tawari 3 ayat 1. Di atas mata air Gihon, 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Di Dome of the Rock tidak ada mata air. Jadi di mana lokasi persisnya? Wahyu 11 ayat 1 dan 2 mencatat, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Jadi menurut ayat ini, pelataran luar dari bait suci akan diduduki oleh bangsa-bangsa non-Israel. Tetapi bagian inti, ruang suci, ruang maha suci, itu akan diukur kembali dan tampaknya akan dibangun kembali Bait Allah. Beberapa rabi menduga bahwa posisi persisnya dari Bait Allah itu di area terbuka agak sebelah utara, di bagian tanah kosong antara Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi kalau dibangun nggak perlu meruntuhkan dua masjid tersebut. Tapi ini kan tafsiran dari para rabi Yahudi, sebagian rabi Yahudi. Saya tidak mau masuk ke dalam detailnya karena bukan urusan kita. Bait Allahnya adalah kita. Tapi yang jelas itu akan dibangun karena antikris harus masuk ke dalamnya. Apakah itu benar? Apakah akan dibangun dalam waktu yang dekat?
mungkin kita akan menjadi saksi mata bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab menjadi kenyataan. Nah, hari-hari ini kita juga dikejutkan dengan munculnya red heifer di Silo, munculnya lembu merah diternakan di Texas, diterbangkan ke Silo. Dan menurut tradisi Yahudi, sebelum pembangunan bait suci harus ada penyucian ritual dengan lembu merah betina, Bilangan 19, di mana abunya akan dipakai untuk menyucikan tempat ibadah. Berabad-abad lembu merah ini tidak ditemukan. Hanya sekian tahun yang lampau lembu merah itu mulai muncul, dipelihara di Silo. Dan saya mendengar para turis dari lebih dari 60 negara di dunia sudah mengunjungi Silo hari-hari ini untuk melihat posisi dari lembu merah itu. Kalau saudara lihat gambar berikutnya, ini lembu merah yang ada di Silo. Dan kita tidak tahu apakah lembu ini akan dikorbankan atau bukan. Bisa saja dia mati, tapi kemudian ada turunannya. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan bait suci akan dibangun, kapan Tuhan akan datang dan sebagainya. Tapi yang nggak ada berabad-abad tidak diketahui, tiba-tiba muncul kembali, saudara. Jadi nampaknya semuanya sudah persiapan menuju hal itu. Binatangnya udah siap, tanahnya udah siap, orangnya sudah siap atau belum? Itu yang paling penting, saudara sekalian. Sebagai orang percaya, kita dapat melakukan beberapa hal untuk menantikan kedatangan Tuhan. 1. Menjaga kesucian hidup, menjaga diri dari dosa dan hidup dalam kekudusan. 2. Berjaga-jaga dalam doa, berdoa secara teratur dan terus-menerus, meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. 3. Mengembangkan iman dan percaya pada Tuhan, serta mempercayai janji-janjinya. 4. Melayani Tuhan dan sesama, melayani Tuhan dengan menggunakan karunia dan talenta yang dimiliki, serta melayani sesama dengan kasih dan kerendahan hati. 5. Menjaga kesiapan untuk bertemu dengan Tuhan dengan memastikan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengannya. 6. Berbagi Injil dengan orang lain dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. 7. Menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. 8. Menantikan dengan sabar, menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar dan percaya bahwa Ia akan datang pada waktunya. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang siap dan penuh harapan. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata, Tuhan, dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain.
Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yohanes 10 ayat 11. Sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku," Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan Dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada," Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan Dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada," Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. "Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus juga menyatakan bahwa Dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup." Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa Dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh, Yesaya berbicara mengenai Mesias. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Yesaya 9 ayat 5. "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu." Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, "Dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai Raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleaki 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita.
Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah, dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa Dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut, yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus, mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7 membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20 menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35, dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5.
Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18. Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14.
Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.